Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Gloria. Saya ada dokter yang menjaga di poli hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Halim. Baik Pak Halim. Bapak Halim hari ini keluhannya apa Pak? Saya sesak napas ya. Sesak napas. Sejak kapan Pak? Sejak 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir. Lalu untuk sesak napasnya apakah terus-terusan? Apakah ada faktor yang memperberat atau memperingan? Kalau memperberat itu kira-kira pas saya beraktivitas ya, pas saya lagi melakukan kerja. Kalau memperingannya pas saya istirahat. Oh ya baik Pak. Lalu apakah sesak napasnya parah sekali atau masih bisa ditahan? Kira-kira itu nggak terlalu parah, masih bisa ditahan. Namun kalau kadang-kadang itu kayak memang saya nggak bisa napas, itu nggak bisa napas sama sekali kadang-kadang. Emang jarang. Lalu apakah ada gejala lainnya selain sesak napas? Tidak ada. Kalau batuk juga tidak ada? Tidak ada. Oke, baik Pak. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan Bapak sesak napas? Awalnya itu kenapa? Atau tiba-tiba aja langsung sesak napas? Kayak tiba-tiba aja gitu. Sebelum itu saya boleh tahu pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya itu sebagai seorang buruh. Buruh ya. Ya berarti sering berurusan dengan konstruksi ya Pak, dengan bahan-bahan bangunan seperti itu. Mungkin mengandung debu juga yang bisa menyebabkan Bapak sesak napas. Lalu apakah Bapak seorang perokok? Iya. Ya, kalau boleh tahu Bapak sudah merokok sejak kapan ya Pak? Sejak 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Untuk rokoknya sendiri berapa banyak ya Pak? Kurang lebih 1 pak. 1 pak 1 hari ya Pak? Iya. Oke. Awalnya dari pertama kali Bapak merokok itu memang langsung 1 pak? Atau awalnya dari berapa batang dulu terus meningkat sampai 1 pak? Meningkat. Oke. Untuk saat ini masih sekitar 1 pak saja ya Pak. Lalu apakah Bapak tahu kalau rokok itu bisa menjadi penyebab yang menyebabkan Bapak sesak napas? Nggak tahu. Oke. Lalu gini ya Pak, karena Bapak merokok itu mengandung zat-zat yang bisa menyebabkan Bapak sesak napas. Selain itu Bapak kan juga bekerja di konstruksi seperti itu ya Pak. Itu juga menjadi penyebab Bapak sesak napas. Nah, ini sudah 2 faktor yang menyebabkan Bapak sesak napas. Mungkin untuk pekerjaan setelah itu sulit untuk diganti ya Pak. Itu kan mata pencaharian. Tapi untuk rokok ini Bapak bisa menghilangkan faktor resiko yang ini, karena rokok itu juga merupakan penyebab utama sesak napas yang Bapak rasakan. Nah, apakah Bapak mau untuk berhenti merokok? Saya belum siap dong. Oke. Belum siapnya kenapa Pak? Karena teman-teman saya kalau merokok juga. Oke. Apakah lingkungan Bapak memaksa Bapak untuk merokok atau dari Bapaknya sendiri yang mau? Sepertinya saya cuma ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan. Lalu kalau misalnya Bapak cut sendiri karena Bapak sadar bahwa merokok ini sangat membahayakan kesehatan Bapak, Bapak juga masih belum siap untuk berhenti rokok? Oke. Lalu apakah Bapak tahu kalau merokok ini juga membahayakan orang-orang di sekitar Bapak? Karena perokok pasif itu lebih beresiko mendapatkan penyakit-penyakit yang lebih berbahaya. Enggak tahu. Oke. Apakah Bapak sudah menikah? Punya anak? Belum. Bapak nggak kasihan sama istri Bapak kalau misalnya istri Bapak itu sakit dan mengalami penurunan kualitas hidup karena efek samping menghirup asap rokok Bapak? Nggak tahu. Ya, jadi gitu Bapak tuh harus pikir ke sana, karena pasti Bapak sayang lah sama istri Bapak kan, pasti sayang berbagi cerita tiap hari. Masa Bapak mau membuat istri Bapak menderita? Kan nggak mungkin kan Pak. Jadi saran saya sih berhenti aja rokoknya. Kalau misalnya nggak bisa langsung, mungkin bisa dikurangi sedikit-sedikit, pelan-pelan. Semoga bisa mengurangi keluhan Bapak dan juga meningkatkan kualitas hidup Bapak lagi. Jadi gimana Pak? Kira-kira solusi yang bisa diberikan dokter apa ya? Biasa bisa begitu. Ya itu tadi, Bapak jangan
teman bapak kan nggak memberikan kontribusi untuk kehidupan bapak kan, maksudnya mereka nggak menafkahi bapak, nggak gini. Jadi hidup bapak itu tergantung bapak, keputusan yang bapak ambil itu menentukan hidup bapak ke depannya. Kalau bapak mau merokok, ya resikonya bapak bisa sesak nafasnya makin parah dan bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif lainnya, bisa jadi kronis makin parah, dan itu juga mungkin nanti akan merepotkan keluarga bapak sendiri. Selain merugikan bapak kan juga merugikan keluarga bapak. Jadi ya saran saya adalah mengurangi rokoknya kalau misalnya bapak untuk saat ini belum bisa langsung berhenti. Oh, jadi solusi saya tuh kayak gak usah mikirin teman-teman saya kalau anak saya merokok, saya sebisa mungkin gak usah merokok lagi kan. Kayak apa ada hal-hal positif lain, kayak saya mungkin lebih banyak habisin waktu sama istri dibanding teman, kan teman saya nggak memberikan apa positif ke saya. Iya, mungkin itu sih Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan dengan berhenti merokok juga Bapak, meskipun nyawa itu di tangan Tuhan ya Pak, tapi dengan berhenti rokok Bapak bisa ibaratnya memperpanjang atau memperbanyak persentase panjang umur Bapak. Karena rokok itu menyebabkan banyak sekali masalah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya Pak. Jadi apakah Bapak sudah siap untuk berhenti rokok? Sudah, saya rasa sudah siap setengah. Oke, baru setengah, nggak apa-apa, itu adalah sebuah progres. Nanti saya akan memberikan kontak saya untuk kita akan jadwal lagi untuk konsultasi berikutnya, untuk report juga hasil dari perkembangan Bapak. Untuk saat ini dikurangi dulu ya Pak, jangan 1 pak per hari, mungkin bisa dikurangi sekitar 2 batang atau 3 batang per hari, sedikit-sedikit sampai makin sedikit. Itu saja Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sehat selalu.